Tadi Oke. pertanyaan abang tadi apa itu? Firman Allah atau wahyu atau kun fayakun itu makhluk atau Allah? Allah, Karena bang. di dalam ajaran, Allah. Ya, terima kasih. Berarti kau membenarkan Yohanes 1 ayat 1. Zat itu apakah makhluk atau Allah? Zat itu ya Allah, bang. Jadi kalian tidak perlu sanksi lagi kepada Yesus karena dia jalan yang lurus. Bertobatlah kau biar dapat kau jalan yang lurus. Tidak perlu kau tiap hari minta jalan yang lurus. Artinya seumur hidupmu belum berada di jalan yang lurus. Halo Ademul, selamat malam. Selamat malam, bang. Jelas malam, silakan mau bertanya atau ditanya? Bertanya aja lah. Ya, silakan. Ya. Gini, bang, mau tanya. Sebenarnya ya, bang, ya, Yesus itu menyembah Allah Bapa atau tidak, bang? Ya. Kalau kamu katakan Yesus itu menyembah Allah Bapa atau tidak, kan begitu. Maka di dalam Alkitab ada kalimat Yesus berdoa. Berdoa di dalam orang beragama adalah menyembah. Tapi kalau di dalam teologinya adalah berbicara dari bumi ke sorga. Dari sorga berbicara ke bumi itu namanya berfirman. Silakan. Berarti menyembah apa tidak gitu, bang? Biar tahu gitu maksudnya. Kalau saya bilang berbicara. Tidak menyembah. Bukan, berbicara dia. Dari bumi ke sorga namanya berdoa. Berbicara dari bumi ke sorga namanya berdoa. Dari sorga ke bumi namanya berfirman. Baik, lalu kenapa, bang? Lalu kenapa gitu Yesus selalu mengajarkan kepada murid-muridnya atau pengikutnya bahwa sembahlah satu-satunya Allah yang esa gitu? Ya, karena ajaran Tuhan itu adalah dia adalah Allah pecemburu. Jangan ada Allah lain di hadapanku selain Dia. Maka Yesus mengajarkan Tuhan yang mana yang harus kau sembah. Tuhan-Tuhan di muka bumi ini banyak katanya. Selalu digariskannya Bapa di sorga. Karena contoh maaf ya, Tuhan Islam kan tidak di sorga. Tapi di Ars. Ars itu kata mereka bukan di sorga. Tapi suatu tempat yang lebih, wah entah apalah itu. Jadi berbeda Tuhan kita. Tuhan kami yang di sorga. Silakan. Baik, bang. Jadi apa ya? Jadi Yesus itu siapa gitu, bang? Ya. Apakah Yesus Allah Bapa atau beliaulah Rasul gitu? Oke. Apakah silakan. Ya, sesuai Yohanes 1 ayat 1 bahwa Yesus itu adalah Tuhan jika bersama-sama dengan Bapa. Sesuai Yohanes 1 ayat 14, Yesus itu adalah manusia. Jadi di dalam diri Yesus memiliki kemanusiaannya 100%, 100% memiliki juga namanya keilahian. Beda dengan kita manusia kan, kita tidak punya keilahian, tetapi memiliki hanya manusianya 100%. Keilahian kita ada karena sudah diutus Roh Kudus. Bukan kita nggak punya keilahian, ada. Di dalam diri kita juga ada keilahian. Karena di dalam diri kita ada Roh Kudus ya. Tetapi tidak 100%. Kenapa tidak 100%? Kami berdosa. Ada dosa artinya keilahian kita itu lebih minim daripada keiblisan kita. Silakan. Baik, berarti manusia setengah Tuhan gitu ya, bang? Bukan manusia setengah Tuhan, 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi dua berarti natur, dua kepribadian ya, bang? 100% tambah 100% sama dengan 200% gitu, bang. Berarti di situ ada kedua kepribadian gitu, bang. Dia menjumlahkannya tidak begitu, bukan 100 kali tambah 100, tidak begitu ya. Jadi 200% enggak begitu. Artinya Yesus itu memiliki kemanusiaan dan memiliki ketuhanan. Nah,
Gini cara aku lebih baik menjelaskan sama kau. Di telinga saya, yang saya dengar ini Bang Ade. Ya, Ade Mul. Ade Mul ini adalah Tritunggal. Suara Ade Mul ini tidak bisa sampai kepada saya kalau tidak ada si Ade, tubuh si Ade yang berbicara. Tubuh si Ade tidak akan bisa berbicara kalau tidak ada roh di dalam dirinya. Karena roh lah yang menghidupkan. Yohanes 6 ayat 63. Jadi setiap suaramu sampai kepada aku ini ada Tritunggal yang bekerja. Yakni roh Syade, tubuh Syade, dan sampailah suara Syade ke aku. Paham nggak konsep ketuhanan itu? Itu dulu. Baik, berarti intinya Bang Sang Debates itu mempunyai roh, mempunyai firman, apa yang disampaikan oleh Bang Sang Debates itu adalah firman langsung dari Tuhan. Gitu maksudnya? Suara, kalau di manusia namanya suara. Kalau di Tuhan Iya, namanya firman. perkataan. Ya, 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 Bang. Baik. ya. Ketika Yesus mati di salib, apakah Allahnya mati? Oke, aku jawab. Itulah hebatnya Bible. Sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, dia berkata apa? Eloi, Eloi lama sabachthani. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa itu sendiri. Artinya ada kebersamaan, ada namanya perpisahan. Itulah sebabnya dikatakan Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Paham ya? Jadi Bapa sudah meninggalkan Yesus, tinggallah tubuh kemanusiaan Yesus itu utuh 100% manusia. Tuhannya sudah tidak ada lagi. Maka bisalah dia menyerahkan nyawanya. Silakan. Ketika Yesus sudah menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa, apakah masih dianggap Tuhan? Padahal tubuhnya 100% manusia, sudah ada keilahian lagi gitu, Bang. Terima kasih. Oke. Yesus tidak pernah menyerahkan tubuhnya kepada Bapa. Tetapi Alkitab menjelaskan Yohanes 10 ayat 18, 17, 18. Aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tak seorang pun mengambilnya daripadaku. Bahkan Bapa di sorga pun tidak mengambilnya daripada Yesus. Pahami dulu. Nah, untuk konteks kematian Yesus, saya tidak bisa bicara langsung Yesus mati. Enggak begitu. Tetapi harus saya bagi dua ruang. Yang pertama ruang dalam kubur, yang kedua adalah ruang di luar kubur. Semua manusia di luar kubur mengatakan Yesus mati, termasuk saya dan kamu. Tetapi semua yang di dalam kubur mengatakan Yesus tidak pernah mati. Maka di Matius 12 ayat 39 sampai sekian dikatakan apa? Berilah kami sebuah tanda, kata orang itu. Oke, kata Yesus. Ingatlah akan tanda Yunus. Maka kita lari ke Yunus 2 ayat 1. Dikatakan di sana, dari dunia orang mati, aku menyeru. Artinya dia tidak mati di dalam dunia orang mati. Demikian juga kita ketika lari kepada Lukas 20, saya lupa ya, 24 atau 20 berapa ya. Ayat yang ke-25 ayat ke-5 6 7. Siapa yang engkau cari, katanya? Kami mencari Tuhan kami kayak gini. Dia hidup di antara orang mati. Jadi Yesus tidak pernah mati. Dia hidup di antara orang mati karena kuburan itu adalah tempat orang mati, tapi dia hidup di situ, nggak mati. Makanya kita ini adalah orang-orang di luar kubur, termasuk Paulus, Petrus, Yohanes, semuanya itu orang di luar kubur. Kita adalah pendosa. Pendosa itu selalu menginginkan kematian Yesus. Paham ya? Silakan. Baik, Bang. Gini, Bang. Padahal kan ya, Bang, ya, saya pernah baca Alkitab gitu, Bang, bahwa Yesus itu mengajarkan menyembah Allah Bapa gitu, Bang. Di situ juga ada ayat yang berbunyi, kalau nggak salah Markus 10 ayat 18 atau Markus 18 ayat 10 gitu, Bang. Yang bunyinya gini, mengapa engkau katakan aku baik?
tidak ada yang baik selain Allah. Kata Yesus itu, Bang. Jadi murid atau siapa gitu bertanya kepada Yesus, engkau begitu baik. Yesus menjawab gitu, Bang. Tidak ada yang baik. Allah yang. Nah, di situ kan sudah jelas gitu, Bang. Siapa Allah, siapa Yesus gitu, Bang. Terima kasih. Tolong dijelaskan, Di Bang. mana tadi? Coba kita lihat di Matius berapa? Markus, Bang. Kalau nggak salah Markus 10 ayat 18 atau Markus 18 ayat 10, Bang. Soalnya agak-agak lupa gitu, Bang. Oke, Markus 10 ayat 18. Pada waktu ayat 17 dulu ya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkannya. Mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, Guru. Dia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia akan bertanya tentang hidup yang kekal. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ya. Di situ banyak mengandung makna. Ya. Pertama, kita tidak bisa langsung memutuskan di situ, sorry. Kita masuk ke ayat 19 dulu. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Lalu kata orang kepada Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih padanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya, oke. Sekarang mengenai perkataan, mengapa kamu katakan aku baik? Ya, tak seorang pun baik selain daripada Allah. Karena orang itu baru mengenal Yesus. Tetapi orang itu sudah lama mengenal Allah. Paham ya? Ayat itu bercerita bahwa orang itu berlari, tidak kenal siapa Yesus. Bagaimana dia yang begitu datang mengatakan Yesus engkau guru yang baik? Dia belum kenal. Tetapi dia sudah kenal ada Tuhan. Kan itu permasalahannya. Maka dikatakan, mengapa kau katakan aku baik? Ya jelas Yesus bertanya dong. Apakah dia menjawab? Kan tidak. Tak seorang pun baik selain daripada Allah saja. Karena orang sudah mengenal Allah itu baik. Tetapi oleh iblis dirubah. Allah itu menjadi tukang jagal. Kalau ada orang mati dibilang Allah yang membuat mati. Kalau ada orang cacat, Allah buat cacat. Kalau ada orang tabrakan, Allah buat tabrakan. Kalau ada orang apalah itu selalu disalahkan Allah. Ya, maka Yesus mengatakan Allah yang baik. Karena orang sudah mengenal Allah. Sebentar Yesus baru dikenal orang itu. Paham ya? Silakan. Baik, Bang. Menurut Abang, Allah Bapa itu siapa, Bang? Duh. Allah Bapa kan sudah kujelaskan. Allah Bapa itu adalah pemilik. Ya, atau di dalamnya lah berada roh dan firman. Sama dengan kita, kalau saya tanya, Bang Ade itu tubuhmu yang sekarang, siapa? Kaulah pemilik firman dan roh. Ya, silakan. Betul. Bang, kalau ada Markus lagi? 12, kalau enggak saya kasih kamu PR. Sebentar, Bang. Satu lagi, Bang. Kalau Markus 12 ayat 32, Bang. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Allah. Tidak ada yang lain nih, Bang. Di sini mengatakan tidak ada yang lain kecuali Dia. Allah. Markus itu 12 bagaimana? ayat 32. 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar katamu itu bahwa Dia Esa. Dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Betul, ya sudah. Ayat 31, dan hukum yang kedua ialah kasih. Ini mengenai hukum. Hukum Tuhan ya. Kalau dulu orang mengenal 10 hukum Taurat. Setelah Yesus datang, orang mengenal yang namanya cuma 2 hukum. Hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Ya enggak masalah. Karena Yesus pada saat itu dalam posisi manusia. Silakan. Apalagi? Baik, Bang. Berarti tolong, Bang, jawab biar saya tahu gitu, Bang. Apa? Tuhannya di dalam Kristen atau Tuhannya orang Kristen itu siapa, Bang? Maksudnya Yesus atau Allah Bapa gitu. Terima kasih. Kan sudah aku jelaskan tadi ya.
bahwa Tuhannya orang Kristen itu adalah Bapa Tritunggal atau Allah Tritunggal. Titik. Karena Allah kami, sebentar. Kalau kami katakan Allah kami cuma satu, apakah firman berada di luar Allah? Apakah firman tidak berasal dari Allah? Ini PR kau ya, saya kasih ya. Coba kau jelaskan nanti di dalam ajaran Islam. Firman Allah itu atau kun fayakun itu makhluk atau Allah? Coba kau jawab kalau sanggup. Itu wahyu Bang, itu firman Bang. Apa yang Allah katakan atau apa yang Allah sabdakan atau Allah yang beliau utarakan itu adalah firman Bang. Ya, firman itu apakah makhluk? Wahyu bukan, itu Bang. Apakah makhluk atau bukan, Tuhan? Bang. Bukan Bang, bukan makhluk. Ya apa? Bang. Kalau firman itu perkataan Bang. Perkataan itu bukan makhluk, tapi perkataan Allah itu apakah makhluk ataukah Tuhan? Kan di dunia ini hanya ada dua, makhluk dan Tuhan. Sang pencipta dengan ciptaan. Ya jadi kalau menurut saya kun fayakun itu adalah firman Bang. Kalau masalah firman itu mau firman, mau wahyu, mau kun fayakun, mau apa kek namanya itu. Apakah itu makhluk atau Tuhan? Karena di dalam ajaran Islam hanya ada dua. Pencipta dan ciptaan. Ada enggak di luar daripada pencipta dan ciptaan? Baik Bang, bentar nanti saya coba pelajari lagi Bang. Ya PR, makanya aku bilang PR. Ya tanya lagi, apa lagi? Kalau sudah, ada banyak yang ngantri. Ya udahlah, mungkin itu aja lah, kasihan lah yang lain dulu lah. Barangkali ada yang mau naik. Siap. Oke Bang, terima kasih. Jangan lupa ya, kapan waktu kamu naik, jawab PR-mu itu. Jangan kayak Pak Zul, nggak pernah lagi naik karena saya kasih PR. Baik. Tadi pertanyaan abang tadi apa itu? Firman Allah atau wahyu atau kun fayakun itu makhluk atau Allah? Allah karena Bang. Di dalam ajaran Allah. Ya, terima kasih. Berarti kau membenarkan Yohanes 1 ayat 1. Berarti sudah Dwitunggal. Tuhanmu bukan Tritunggal tapi dia Dwitunggal. Tinggal pembuktian satu lagi. Zat itu apakah makhluk atau Allah? Zat itu ya Allah Bang. Nah, berarti sudah Tritunggal kan? Yakni Allah, nama, zat, dan satu lagi firman. Tritunggal Tuhanmu. Tapi Bang, Allah kami tidak dapat dilihat Bang. Apakah maksudnya apakah orang yang tidak dapat melihat oleh kepala mata saya sendiri apakah bisa disebut makhluk? Kan tidak Bang. Oke, saya kasih lagi kamu PR. Coba buka surah 32 ayat 30. 28 ayat 30 Al-Qisas. Al-Qisas ayat berapa Bang? 30. Ayat 30. Coba kamu bacakan. Bentar ya Bang ya, saya baca dulu bentar ya. Ya. Cepat-cepatlah kau bertobat, udah mulai pandai kau kulihat. Ini pengetahuan untuk orang-orang Kristen ya. Sebenarnya orang ini tahu Tritunggal, cuman malu mengakui. Tanya aja, zat itu Allah apa enggak? Allah apa makhluk? Tanyalah. Pencipta atau makhluk? Pencipta, zat. Allah itu apa, pencipta atau makhluk? Pencipta. Firman itu makhluk atau apa, pencipta atau Allah atau makhluk? Firman itu Tuhan dia keluar. Ada. Itu enaknya mendengar siaran sang debater ini kawan. Wawasan kalian ku buka, isi kepala kalian yang kosong-kosong ku isi. Baik Kristen maupun Islam. Biar selama ini baik Kristen, kan saya banyak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang juga membuat orang Kristen kaget ketika saya bilang Yudas masuk surga. Sudah dicoba dibantah dokter-dokter teologi. Mantal semua mental. Terkait kayak sekarang Islam juga gitu. Saya hanya kasih dua-dua PR itu aja.
firman Tuhan dan surah 28 ayat 30. Gak usah banyak-banyak, itu aja lah. Ya, kita tunggu ya. Tapi jangan kayak Pak Zulkarnain, tidak pernah lagi masuk ke DPR. Al-Qasas, Bang. Al-Qasas. Iya, 30. Al-Qasas 30, baik. Bentar. Kalian tahu kenapa Zulkifli tidak mau berdebat sama aku? Pertanyaanku gitu-gitu aja, nggak rumit-rumit. Apalagi waktu kami main sistem catur jamnya. Saya singkat aja bertanya. Coba jelaskan. Atau waktu itu dia sampai nangis itu gara-gara dia bilangnya Adam ke neraka. Ketawa semua orang. Banyak saksi matanya itu, main jam. Tentang Musa, Bang. Ya, silakan baca. Bacanya gimana? HP-nya satu, Bang. Kalau gitu kau lihat ya, HP-mu aku yang bacakan. Ya, sebentar ya. Surah 28 ayatnya yang ke-30. Jelaskan ya. Salah pencet pula nih. Aku bacakan. Artinya, maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Sama ya di tempatmu dengan tempatku? Ya. Oke, pertanyaannya. Menurutmu yang berbicara, yang suara ini keluar dari mana? Karena ada 3 di situ disebutkan. Yang pertama sebelah kanan lembah, yang kedua pohon, yang ketiga tanah, sebidang tanah. Suara ini berasal dari mana coba? Aduh. Saya nanti tanya Pak Ustadz aja, Bang, kalau masalah ini, Bang. Ya, tulis ya. Setelah siap. kau tulis. Setelah kau temukan jawabannya, entah dia jawab dari lembah, entah dia jawab pohon, entah dia jawab tanah. Apapun dia jawab, buat pertanyaan baru. Ya. Mengapa Allah menggunakan? Kalau dia jawab pohon, mengapa Allah menggunakan media pohon untuk menyatakan dirinya kepada Musa? Kalau dia jawab lembah, mengapa Allah menggunakan media lembah untuk menyatakan diri kepada Musa? Kalau dia jawab tanah, mengapa Allah menggunakan media tanah untuk menyatakan diri kepada Musa? Setelah itu dia jawab bla 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 bla. Pertanyaan ketiga, mengapa Allah tidak menggunakan manusia? Mengapa Allah tidak menggunakan media manusia untuk menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah? Kalau enggak disepak kau sama kiaimu. Baik, Bang. Setelah itu datang kau sini, kau jelaskan jawabannya kepadaku. Oke? Mungkin itu saya agak bisa menjawab ini, Bang, tentang dari mana itu firman Allah itu didengar, maksudnya didengar oleh Musa gitu, dari tanahkah, dari pohonkah, atau dari apikah, atau dari manakah? Jadi gini, Bang, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala turun langsung ke dunia, maka hancurlah, Bang, dunia ini. Karena begitu kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi agar bisa didengar oleh para umatnya, maka Allah bisa menggunakan dengan media tersebut. Seperti di Alkitab juga, Bang, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah gitu, Bang. Pandai. Saya acungi kau jempol 4 ikut kaki saya. Betul. Allah tidak bisa kedatang ke dalam dunia ini karena dunia tidak akan mampu menerimanya. Maka dia menggunakan ciptaannya agar bisa manusia berinteraksi dengan dia. Itulah Yesus. Paham? Sedangkan pohon bisa, sedangkan lembah bisa, sedangkan tanah bisa, itu benda mati.
Apalagi manusia. Pohon benda hidup. Apalagi manusia bisa. Kenapa Tuhan harus turun ke bumi ini dalam wujud Yesus? Karena dunia tidak mampu menerima dia karena akan binasa. Maka dia hadir dalam wujud manusia. Kalau kamu baca nanti tafsirnya itu sebentar. Kalau kamu baca nanti tafsir surah 28 ayat 30. Di sana dijelaskan hijab atau tabir. Tuhan menggunakan tabir yakni pohon. Maka tanya lagi, kenapa bisa enggak dia menggunakan tabir manusia? Kalau pohon bisa, manusia juga bisa. Jadi kalian tidak perlu sanksi lagi kepada Yesus karena dia jalan yang lurus. Bertobatlah kau biar dapat kau jalan yang lurus. Tidak perlu kau tiap hari minta jalan yang lurus. Artinya seumur hidupmu belum berada di jalan yang lurus. Kalau mau, kalau nggak mau ya sudah, itu kan pilihan. Ada lagi yang mau kau sampaikan, Mul? Maaf Bang, maaf ya Bang. Maaf ya Bang. Jadi yang maksudnya tadi yang Abang tadi jawab itu, Yesus itu utusan kan Bang? Oke, aku jawab ya. Yesus itu utusan. Ku jawab. Ade, coba kau lihat di layarku. Di layar handphonemu. Tertulis aku di situ apa? Host atau sang debater? Sang debaters. Oke. Rudi Yohanes mengutus dirinya sendiri dalam wujud digital ke dalam dunia maya. Ada sebuah dunia namanya dunia maya. Aku utus diriku sendiri karena dunia maya ini berisi digital, maka aku harus mengutus diriku sendiri dalam wujud digital. Padahal aku yang asli, paham. Karena aku yang asli ada daging. Demikian juga Tuhan. Karena dia mau hadir di dunia ini, maka yang di dunia ini adalah wujud manusia, maka dia mengutus dirinya sendiri dalam wujud manusia. Sedangkan dalam wujud pohon atau semak berapi aja bisa. Masa dalam wujud manusia nggak bisa? Paham ya? Paham. Terus apa lagi? Tahu gitu Bang. Udahlah mungkin itu aja Bang. Jadi siap. Tapi menurut Abang tentang Yohanes gimana Bang? Bahwa Yesus itu Allah itu sendiri, tidak ada Tritunggal. Gimana? Oke, aku jelaskan. Aku jelaskan. Alkitab sudah menubuatkan bahwa akan datang penyesat-penyesat. Maka selalu saya bilangkan sama orang Kristen, biarkan mereka tetap ada agar firman Tuhan ini selalu digenapi. Kalau mereka sudah tidak ada penyesat lagi, berarti firman Tuhan nggak bisa digenapi dong. Sama dengan ketika orang ada murtad. Saya bilang jangan marah kau, biarkan dia murtad. Karena 1 Timotius 4 ayat 1 sudah tertulis, tidak bisa dicabut, tidak bisa ditipeks, dihapus. Di situ dikatakan bahwa di waktu-waktu kemudian akan ada orang murtad. Mereka mengikut ajaran roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Maka kalau itu sudah tidak ada orang murtad, artinya ayat ini binasa. Karena tidak ada lagi yang murtad. Jadi itu namanya lah penggenapan firman Tuhan. Biarin aja Yohanes. Silakan. Ada lagi? Udah Bang, itu aja Bang. Oke, terima kasih Bang Ademul. Selamat malam ya. Selamat malam. Terima kasih ilmunya ya. Bang. Ya. Siap, terima kasih. Ya, jangan nanti ada yang indikasi, wah disetel. Saya aja nggak kenal Ademul siapa. Dimanapun dia saya nggak kenal. Penting semua yang masuk di sini saya layani, saya jelaskan. Tapi selalu saya kasih PR. Kenapa? Loh, saya sudah menjelaskan capek-capek. Masa dia nggak bisa saya kasih PR? Saya kasih PR dong. Makanya kalau orang-orang yang logika tinggi, waras otaknya, dia akan paham, saya paham katanya. Kenapa dia paham? Karena dia tidak selalu ingin menyalahkan Kristen. Kenapa orang nggak paham? Karena di otaknya Kristen salah. Maka apapun kau ajarkan tidak paham-paham. Tetapi dengan berdebat begini tidak perlu keras-keras suara, tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu menghujat. Sampaikan dengan
Sopan katanya. Apabila orang meminta pertanggungjawaban kepadamu, sampaikan dengan sopan. Saya kan dari tadi sopan, ya. Sehingga dia gampang mencerna. Tapi kalau saya, di otaknya pun palak kali lihat saya. Kurang ajar ini katanya. Tapi kalau saya sopan, saya dengar. Ya silakan. Gak rumit kawan mengerti Tuhan. Makanya tanya kepada mereka. Zat itu Allah apa bukan? DZ ya, bukan ZAT. Sebenarnya ZAT juga. Cuman orang itu biar agak keren pakai D. Zat itu Allah apa bukan? Ya, itu adalah Allah. Sudah dua. Kalau orang Kristen, roh. Allah adalah roh, roh Allah ada. Firman Allah itu makhluk atau Allah? Karena di dalam ajaran Islam hanya ada dua. Pencipta dan ciptaannya. Itu aja, nggak ada yang lain. Paham ya? Akhirnya dia mengakui, iya itu adalah Allah. Berarti dia paham dia Tritunggal. Terus saya menjelaskannya bagaimana? Suaramu yang saya dengar ini bisa sampai ke saya karena kamu Tritunggal. Mana bisa suaramu sampai saya sementara kau mati? Tidak bisa. Tentu kau hidup berbicara. Kau berbicara karena ada roh. Jadi setiap saya mendengar suaramu, Tritunggal itu berfungsi. Ah, gitulah.